perkenalkan forum kami ini diketuai oleh Bapak Aldo Sirait dan Sekretaris Bapak Jeprit Nabubolon, sebagai bendahara Bapak Adani Simanjuntak, dan saya sebagai juru bicara, bahwa kami Pak Syanturi, ada Pak Sakti Panjaitan, ini semua kami dalam suatu, ada satu orang lagi yang belum datang, mungkin nanti bisa kita ini, bahwa kami berdiri di sini, alamat dan tempat kami, sekretariat kami jelas di sini di Gedung Graha 96, Jalan Infeksi Kalimalang, bahwa kami adalah forum yang benar-benar mau menyikapi bagaimana supaya Kota Bekasi ini dalam melaksanakan pilkada menjadi pilkada yang sehat, baik dan sejuk, tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang hanya karena hoaks. Upaya teman-teman kita yang lain dalam mengkritisi calon siapapun calonnya, kita kritisilah visi dan misinya. Jangan membuat berita-berita hoaks yang menyerang, atau ada orderan atau ada titipan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk membuat Kota Bekasi dalam melaksanakan pilkadanya itu carut marut. Kita harus sama-sama mendukung. Kalau memang itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang untuk memimpin Kota Bekasi, mari kita dukung. Yang perlu kita kritisi adalah visi dan misinya dalam pelaksananya ke depan, apa yang dia lakukan. Bukan memberikan asupan-asupan kepada publik, kepada rakyat Kota Bekasi dengan memberikan asupan-asupan berita hoaks. Kita melihat tadi beberapa berita di media di online ya, tentang adanya satu oknum yang menyampaikan bahwa ada calon yang diusung oleh partai, dalam hal ini kami mengkritisi satu dulu, oleh Partai PD Perjuangan, Bapak Triardianto. Di situ banyak hal yang mencoba menyudutkan beliau. Tapi perlu garis bawah ya, bahwa kami bukan hanya untuk mengkritisi Pak Triardianto, tetapi calon lain pun nanti kami akan lihat kalau ada berita-berita yang miring terkait dengan siapapun calonnya nanti. Yang saat ini kan yang kami ketahui baru dua, Bapak Triardianto dengan Bapak Heri Kuswara. Kalaupun nanti ada berita yang terkait dengan Pak Heri Kuswara, kami juga akan kritisi. Kenapa? Kami tidak mau Kota Bekasi dalam melaksanakan pilkadanya dicarut marut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan itu. Banyak berita. Salah satunya tadi korupsi dana hibah KONI, bahwa KONI ini kapan dilakukannya, bahwa ini sudah lama dan hal ini belum ada pun yang belum ada berita yang mengatakan ada korupsi, belum ada fakta yang mengatakan sudah terjadi korupsi, nggak ada. Artinya apa? Kalaupun mereka mau mengkritisi hal-hal yang seperti ini, buktikan dong. Jangan cuman berita hoaks yang tujuannya notabene menyerang untuk tujuan yang tidak baik. Ada lagi, di situ ada di berita KPK ajak masyarakat laporkan dugaan korupsi alat olahraga di Bekasi. KPK mengajak laporkan dugaan, kan masih dugaan. Dan belum ada, Kota Bekasi belum ada kerugian negara akibat untuk pendanaan alat olahraga di Bekasi, nggak ada. Belum ada ditemukan kerugian negara, tidak ada. Terkait dengan pembangunan folder, saat ini juga tidak ada kerugian negara. Jadi kalaupun mau buat berita begini, harusnya yang intelektual sedikit. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas mengatakan penggunaan yang kekuasaan untuk menggunakan anggaran itu ada pada wali kota bersama dengan anggota dewan, dalam hal ini DPRD Kota Bekasi. Dalam hal ini kan mereka harus membuat kesepakatan dalam paripurna, musyawarah paripurna, diketuk, disahkan, baru siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran. Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan.
Kalau untuk mau menggeser, mau untuk itu tidak ada kewenangan. Enggak, wali kota tidak bisa. Karena apa? Wali kota harus persetujuan daripada dewan. Maka dengan demikian saya minta kepada masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita hoax, jangan terkecoh dengan perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menyerang. Siapapun calon wali kota kita yang diserang, kami akan mengkritisi. Siapapun. Kenapa? Coba pada teman-teman, kalau memberitakan berita itu jangan berita hoax. Pakailah berita yang real. Dalam konteks ini kita berbicara pilkada, mari kita kritisi visi dan misi calon-calon yang akan ikut kontestan pilkada nanti. KPK sendiri melihat bahwa ini wacana sebetulnya. Ini kan wacana-wacana nih. Opini. Ini kan opini. Opini dari sebagian orang. Dari sebagian orang yang menyatakan bahwa ada dugaan tindakan korupsi. Tapi tidak ada yang namanya pelaporan. Ini kan cuma demo-demo menggiring. Jadi makanya kami ingin meluruskan bahwa kalau emang ada dugaan-dugaan itu, silakan aja langsung laporkan. Jangan membuat wacana-wacana. Yang membuat wacana-wacana yang artinya kalau membuat wacana kan politik jadinya. Jadi menyentuh politik, bukan menyentuh hukum kan gitu. Harusnya kita berharap ini harusnya menyentuh hukum. Iya, kalau ada dugaan berarti ada juga bukti-bukti kan gitu. Alat buktinya seperti apa, itunya apa, gitu, saksi-saksinya seperti apa. Nah, contoh sederhana misalnya, kita mengatakan bahwa yang namanya folder itu adalah ada dugaan tindak pidana korupsi. Kan teman-teman kan paham, kita sama-sama paham bahwa BPK itu kan selalu meriksa. Karena kalau setiap tahun setiap proyek kan ada periksa kan. Pertanyaannya, BPK nggak mungkin nggak bohongin rakyat dengan mengatakan tidak ada kerugian. Nah, di folder itu kan dinyatakan tidak ada kerugian. Folder itu dinyatakan tidak ada kerugian. Nah, pertanyaan saya, ini karena kebetulan Tri Adianto menjabat pada satu kepala dinas, jadi orang menduga-duga, mewacanakan bahwa dia ini adalah pelaku korupsi, tindak pidana korupsi. Padahal belum ada pembuktiannya. Sampai saat ini, udah 5 tahun lebih ya, hampir 5 tahun lebih, tidak ada pembuktiannya sama sekali kan gitu. Nah ini artinya kita berharap bahwa kalau tidak ada pembuktian dan juga masih wacana, janganlah kita ini meluruskan wacana. Meluruskan wacana itu artinya jadi mengaminkan, padahal wacana itu masih dinyatakan bahwa belum ada kejadian nyata loh, tapi orang-orang jadi mengamini. Itu yang salah. Dari format Vokat untuk Demokrasi ini yang kami baru rilis, kami bentuk dari beberapa waktu sebelumnya. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memandang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat ini dalam proses hukum yang semestinya. Jadi kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Kami bukan membela si A si B seperti disampaikan tadi rekan kami, gitu. Jadi silakan masyarakat itu bertanya kepada orang yang ngerti hukum, bukan yang mengerti berkuar-kuar. Gitu. Menjadi pertanyaan kami, kenapa setelah seseorang ini yang disebut beliau tadi begitu mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai, termasuk salah satunya dari partai sendiri, ini muncul semua ini. Kenapa sebelum-sebelumnya ini? Jadi jangan dijustifikasi lah masyarakat Kota Bekasi ini dengan berita-berita hoax sehingga menimbulkan opini-opini yang tidak bagus kepada karakter seseorang. Itu namanya pembunuhan karakter. Gak bagus, dilarang agama juga itu. Saya pikir agama siapapun pasti melarang itu. Kita harus kasih lah. Jadi itu menjadi motivasi kami hadir di Kota Bekasi ini secara khusus adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya proses hukum yang semestinya bukan hanya dengan demo di KPK bahwa dia sudah tertuduh korupsi, tidak.
bagaimana untuk menentukan angka kerugian? Tentu harus Mekanisme. ada mekanismenya menunggu laporan daripada audit BPKP maupun BPK provinsi maupun sampai ke atasnya. Jadi saya pikir inilah dengan beberapa masyarakat menanyakan tanggapan-tanggapan kami, apakah ini, dan kami pasti klarifikasi ke orang. Berita ini seperti apa? Oke. Oh iya, kami tidak asal menjawab juga. Ya. Jangan-jangan benar juga dia korupsi kan gitu. Nah, pasti kami mengklarifikasi. Begitu kami menemukan berita, ada berita kami klarifikasi kepada orang. Jadi siapapun nanti, dan kami pasti bertanya kepada orang-orang yang ada kaitannya juga. Pasti ada investigasi kami sebelum kami rilis. Tadi ada pertanyaannya, apakah nanti suatu saat kami akan melaporkan juga mereka berita bohong? Karena seperti disampaikan tadi abang senior kami bahwa kami ini advokat, tentu proses hukum itu akan kami tindak lanjuti. Kalau mereka masih mengulangi, sudah kita nasihati, sudah kita ingatkan, tetap mereka masih melakukan hal yang sama, kami akan lakukan tindakan hukum yang tegas buat mereka. Sesuai aturan berlaku negara itu. Jelas teman-teman semua bahwa forum ini independen. Forum ini tidak berafiliasi kepada satu calon, tetapi semua. Dalam konteksnya saat ini kami melihat menyikapi persoalan yang masih ditujukan kepada Pak Tri Ardianto dari PDI Perjuangan, yang mungkin ya kenapa dia duluan? Ya mungkin karena dia bekas wali kota, dia duluan dia diserang nih, kan begitu. Mungkin yang sana belakangan. Namun kami bukan berafiliasi kepada satu calon. Nanti kalau kami melihat ada calon lain juga diperlakukan seperti ini, kami akan melakukan. Kenapa? Kami forum ini yang cinta kepada Kota Bekasi, yang ingin Kota Bekasi itu dipimpin oleh calon yang terpilih karena kritisi visi dan misinya. Apa sih tujuannya dia? Itu yang harus kita giring sampai sejauh mana dia mempertanggungjawabkan visi dan misinya. Itu yang kami harapkan, bahwa forum ini berharap itulah yang terjadi. Siapapun yang terpilih nanti itulah terbaik bagi Kota Bekasi. Adapun persoalan-persoalan contohnya ada terkait berita-berita hoax ini, selama itu memenuhi unsur, kami sebagai forum yang independen akan melakukan upaya hukum. Apabila perbuatan-perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam pidana. Kan begitu. Kami akan lakukan upaya hukum terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum untuk kemajuan pembangunan Kota Bekasi.